Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat fatayatku yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat, setiap manusia punya tempat untuk pulang. Ada yang pulang ke rumah yang besar, ada yang pulang ke rumah yang sederhana. Tapi ukuran kebahagiaan bukan pada besar kecilnya suatu rumah, melainkan pada hangat atau tidaknya hati yang tinggal di dalamnya. Hari ini marilah kita renungkan bersama bagaimana menjadikan rumah kita yang dirindukan, bukan ditinggalkan, menjadi tempat yang menenangkan, bukan yang menegangkan, tempat yang penuh kasih dan tasamuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Tentram, satu kata yang begitu dalam, karena ketentraman bukan dari rumah yang besar, bukan dari harta yang banyak, tetapi dari hati yang saling menerima. Sahabat, kasih itu seperti udara. Kita tidak selalu melihatnya, tapi kita tahu ketika ia ada. Dan kita sangat sesak ketika ia hilang. Kasih itu hadir dalam hal-hal yang kecil. Seperti ketika seorang istri menahan lelahnya demi tersenyum pada suaminya. Ketika seorang ibu memeluk anaknya meski hatinya sedang rapuh. Ketika seorang anak mencoba memahami orang tuanya meski belum mengerti semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham sawirona." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Kasih itu bukan suatu kelemahan, kasih adalah kekuatan. Kasih adalah yang membuat rumah kita hidup. Sahabat, tidak ada keluarga tanpa perbedaan. Tidak ada rumah tanpa luka dan tidak ada hubungan tanpa air mata. Disinilah tasamuh, kelapangan hati menjadi obatnya. Tasamuh adalah ketika kita memilih untuk memahami meski hati kita sedang lelah. Tasamuh adalah ketika kita memilih untuk memaafkan meski kita merasa paling benar. Tasamuh adalah ketika kita memilih untuk tinggal meski pergi terasa lebih mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut kepada keluarganya. Beliau tidak pernah membentak, tidak pernah merendahkan, tidak pernah menyakiti dengan kata-kata. Beliau mengajarkan bahwa kelapangan hati adalah ibadah. Sahabat, kadang kita bukan butuh rumah yang lebih besar, tetapi hati yang lebih lapang. Harmoni tidak datang dengan tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit. Ada 3 kunci harmoni dalam keluarga. 1. Komunikasi yang lembut. Bicara dengan hati bukan hanya dengan kata-kata. Mendengar dengan jiwa bukan hanya dengan telinga. 2. Saling menguatkan. Keluarga bukan tempat menyalahkan, tetapi tempat untuk saling menopang. 3. Memaafkan setiap hari, karena kita semua manusia, kita semua punya salah. Karena memaafkan juga bukan berarti kalah, tetapi menang melawan ego. Sahabat,
Coba kita bayangkan, ada seorang ibu yang setiap malam menahan air mata tetapi tetap tersenyum di pagi hari untuk anak-anaknya. Ada seorang ayah yang memikul beban berat tetapi tidak mengeluh agar keluarganya merasa aman. Dan ada seorang anak yang diam-diam berdoa, ya Allah, bahagiakanlah orang tuaku. Karena sejatinya setiap orang dalam keluarga itu sedang berjuang. Setiap orang sedang berusaha dan tugas kita adalah saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Sahabat, jika hari ini keluarga kita belum sempurna, itu wajar. Jika masih ada luka, itu manusiawi. Dan jika masih ada kekurangan, itu tandanya kita masih butuh Allah. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah rumah kami tempat yang menenangkan jiwa. Jadikanlah hati kami penuh kasih. Lapangkanlah dada kami untuk saling memaafkan. Sembuhkanlah luka-luka yang tidak terlihat. Kuatkanlah kami untuk saling menguatkan. Satukanlah kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari pertengkaran dan dekatkanlah kami dengan rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, mari jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang membawa kasih dalam hati yang penuh tasamuh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.